Oke, mari kita bahas soal seorang pengendara motor atau PM mengendarai motornya dengan kecepatan tertentu berada pada satu garis lurus dengan mobil ambulans atau MA yang saat itu membunyikan sirine dengan frekuensi tertentu yang juga bergerak dengan kecepatan tertentu. Saat itu nilai kecepatan gerak PM lebih kecil dari MA. Pada kondisi apa sajakah pengendara motor akan mendengar bunyi sirine ambulans dengan frekuensi bunyi lebih besar dari kondisi awalnya? Oke, nah untuk hal seperti ini menggunakan rumusnya efek Doppler. Efek Doppler yang dimana rumusnya adalah V pendengar sama dengan V plus minus VP dibagi dengan V plus minus Vs dikali dengan Fs. Oke. Di mana V ini adalah kecepatan bunyi sedangkan Vp adalah kecepatan pendengar, Vs adalah kecepatan dari sumber. Nah kemudian loh Kak, kenapa ini ada tanda positif dan juga negatif atau plus minus ini? Oh, ini terjadi kalau ada dua kondisi. Oke, Vp akan bernilai positif ketika pendengar dia mendekati sumber. Dan akan berlaku sebaliknya jika pendengar menjauhi sumber akan bernilai negatif. Dan ketika sumber kecepatannya bernilai positif saat sumbernya menjauhi pendengar. Oke. Nah, triknya untuk membahas atau mengetahui jawaban soal ini, kita kan bakal lama nih kalau masukin satu persatu rumusnya. Oke, kita analogikan aja. Jadi kan yang ditanyakan soal adalah kondisi apa sajakah pengendara motor akan mendengar bunyi sirine ambulans dengan frekuensi lebih besar dari kondisi awalnya. Oh, jadi pengennya itu frekuensi pendengar ini lebih besar dari kondisi awal. Kondisi awal saat mereka sama-sama diem gitu kan ya. Oke, analoginya, Vp akan besar saat jaraknya semakin jauh, jaraknya semakin dekat dengan sumber bunyi, sumber suara. Oke, dalam hal ini kan sirine ya. Jadi kan kalau kita ingin mendengar frekuensi bunyi lebih jelas itu kan kita mendekati ya sumbernya. Sama kayak kondisi ini. Oke, langsung saja kita ke pilihannya ya. Yang pertama, PM bergerak mendekati MA. Oke. Di sini PM bergerak mendekati MA. Oke. Kemudian MA mendekati PM. Oke, berarti dia sama-sama saling mendekat. Pasti dong, semakin lama jaraknya akan semakin dekat kan? Iya. Jadi yang satu ini dia benar. Yang kedua, PM bergerak menjauhi MA. Oh, sekarang PM-nya yang dia menjauh. Sedangkan MA bergerak mendekati MA. MA-nya bergerak mendekati PM.
Kalau kayak gini, jaraknya makin dekat apa makin jauh ya? Oh, ada bantuan nih. Kecepatan gerak PM lebih kecil dari MA. Oh, dari kecepatan PM lebih kecil dari kecepatan MA. Oh, kalau kayak gini kan makin lama dia akan MA kan mengejar PM nih. Karena MA-nya lebih gede kecepatannya, makin lama jaraknya makin dikit dong. Oke, kalau makin dikit frekuensi yang didengar juga akan semakin gede. Oke, jadi benar. Yang ketiga, PM diem. PM diem. PM diem nih. V sama dengan 0. Tapi MA bergerak. So, pastilah ya, kalau MA bergerak mendekati, frekuensi yang didengar pasti akan lebih besar. Oke, makanya ini benar. Yang ketiga, yang keempat selanjutnya, PM bergerak mendekati MA. Oke, PM-nya bergerak mendekati MA. Sedangkan MA bergerak menjauhi. Oh, malah MA hanya nih yang jauh. Oke, apakah ini jaraknya akan semakin dekat? Kita lihat tadi kan PM-nya lebih kecil daripada MA. Jadi dia makin lama makin jauh karena ininya VMA-nya makin, karena VMA-nya kan cepat ya. Makanya ini salah. Yang kelima, PM bergerak menjauhi MA, tapi MA diam. Jelas ya. PM-nya dia menjauhi, tapi MA-nya diam. MA V sama dengan 0. Oke, kalau kayak gini jaraknya makin lama makin jauh, makanya ini salah. Makanya jawabannya 1, 2, dan 3.